Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumah Belajar Asifani. Pada tutorial kali ini, video akan membahas tentang struktur dasar pemrograman dalam bahasa C++. Ya, struktur dasar kode pemrograman bahasa C++. Ya, sekali lagi saya ulangi, temanya adalah struktur kode dasar. Struktur kode dasar untuk pemrograman C++. Kayak apa? Langsung saja kita bahas. Oke. Di sini saya sudah siapkan materinya ya ini. Ya, sudah saya siapkan materinya ini ya. Ini ya. Temanya video kali ini adalah ini ya, struktur dasar kode. Kode. Bahasa bukan jadi bahasa yang membedakan bahasa satu dan bahasa lainnya. Ya, yang membedakan bahasa satu dengan bahasa lainnya itu adalah struktur kode dasarnya. Dengan struktur dasar kode kita bisa melihat, oh ini bahasa C++, oh ini bahasa C, oh ini bahasa Pascal, oh ini bahasa PHP, ini bahasa apa namanya HTML, JavaScript dan lain sebagainya ya. Kita bisa membedakan bahasa itu dari struktur dasar kodenya. Nah, untuk bahasa C++ ya, karena video ini adalah spesial hanya untuk C++. Maka di sini saya akan bahas kode dasarnya untuk bahasa C++ ya. Ini. Include IO stream. Nah, ini. Using namespace std in main. Nah, ini ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah struktur dasar kode bahasa C++. Nah, kalau Anda melihat suatu kode seperti ini, include IOStream, include IOStream, nanti ini ya, pagar ya, sub, include IOStream, using namespace std in main, return 0, kurang tutup, ini berarti ini adalah bahasa C++. Kalau ada bahasa C itu, misalnya bahasa C itu adalah include stdio. Wah, include stdio, kemudian di sini dia nggak pakai ini kalau bahasa C++, bahasa C ya. Ya, so in main void. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bahasa C++. Kemudian ada tipe lain kalau misalnya nggak pakai ini, bisa juga pakainya adalah std out. Nanti begini. Nah, misalnya std out ya. Std out ini bahasa C++. Ya, ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Ini saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Ini saya simpan di mana? Di sini ya. Bentar ya. Ini saya cari nih. Biar lebih enak. Mana nih? Ini ya. Saya simpan di sini ya. Ini struktur kode. Nah, apa nih? Struktur kode dasar ya, titik CPP ya, jangan lupa ya nyimpennya pakai CPP. Ini ya simpen dulu. Nah ya nggak error ya, ini saya jalankan. Oh error ya. Oh ini. Nah ini. Oh ini si out. Nah ini ya si out. Ini. Nah ini ya. Nih. Ini kalau saya jalankan, nah nggak error ya. Dia akan muncul. Ini bahasa C++. Untuk saya, untuk video-video berikutnya, saya tidak memakai std cout, tapi saya akan memakai yang ini. Yang apa? Langsung aja cout. Nah, ini bahasa pemrograman C++. Ini.
Ini saya jalankan, set. Nah, ini. Ya, nih, saya jalan ya. Jadi ini ya. Jadi wajib untuk menggunakan kode dasar. Ya, sebelum kita membuat kode pemrograman suatu bahasa ya. Nah, untuk bahasa C++ itu kodenya adalah kode bahasa dasarnya adalah ini. Nah, ini ya. Nih, kode dasar untuk pemrograman C++ seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah saya akan membahas tentang aturan dasar penulisan kode C++. Nih, aturan dasar penulisan kode program C++. Saya hapus aja. Aturan dasar maksudnya apa ya? Tentunya ada aturan-aturan ya. Nah, nggak usah basa-basi, langsung saja. Apa aturan-aturannya itu adalah case sensitif. Case sensitif di sini artinya aturan dasarnya meliputi case sensitif, kemudian bias komentar, statement, keyword, dan identifier. Ya, di sini apa itu case sensitif? Case sensitif adalah perbedaan antara besar dan kecil. Istilahnya C++ itu huruf besar dan kecil yang jangan berbeda. Oke, begini maksudnya. Ini ya. Nanti begini saya. Nanti untuk menampilkan kan saya pakai begini. Cout. Ini C++. Ini ya, ini. Ini jangan kan bisa ini. Nah, hasil ya. Ya, cout. Ingat, tapi kalau ini saya ganti huruf besar, error dia. Nah, error. Ya, error. Nah, apa errornya dilihat di sini? Di sini tidak memberikan, di problem tidak ada detailnya ya, bisa dilihat di sini tadi. Ini cout, must not declare. Apa cout ini? Dia nggak mengenal, tidak dideklarasikan. Nah, karena apa? Nggak benar itu, salah. Yang benar adalah cout. Ya, ada lagi misalnya apa namanya tipe data ya, misalnya gini, integer angka. Nih, ini deklarasinya integer angka. Ini kalau saya tulis gini, angka, dia akan error. Error. Nah, angka. Ya, did you mean angka? Nah, ini kan. Nah, ini ada perbedaan besar atau kecil ya. Angka A-nya besar ini tidak dideklarasikan. Nah, tapi kalau saya ini bikin begini, A, nah dia nggak error. Ya, jalan dia. Oh, oke ya. Itu hati-hati ya dalam penulisan apa namanya kode dalam bahasa C++ ya. Dia adalah memiliki sifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Berikutnya adalah baris komentar. Baris komentar ini maksudnya ini komentar. Nah, ini komentar ini ya. Ini saya akan coba membuat ini. Ini komentar satu baris. Ya, komentar ini itu tidak memiliki apa makna ya, tidak memiliki peran kecuali hanya sebagai untuk apa? Untuk catatan. Nah, keterangan atau catatan. Dia tidak mempengaruhi kode. Ya. Ini komentar satu baris. Kalau ingin membuat komentar lebih dari satu baris, ini perintahnya. Ya, diupdate-nya pagar bintang pagar. Nah, ini komentar baris pertama. Ini komentar baris 2. Ini komentar baris 3. Seperti ini. Nanti untuk membuat komentar lebih dari satu baris, kita bisa menggunakan pagar garis slash bintang slash. Tapi kalau untuk satu baris kita bisa pakai
double slash seperti ini. Nah, seperti itu. Berikutnya, statement itu ini sudah ya. Baca membuat baris komentar menggunakan double slash, menggunakan pagar, menggunakan slash bintang, kemudian bintang slash. Statement dalam bahasa berikutnya adalah statement ya. Statement dalam bahasa Python adalah sebutan untuk sebuah baris perintah. Ya. Nah, pokoknya ciri-cirinya adalah statement itu ciri-cirinya adalah dia diakhiri dengan titik koma. Ya, kemudian ciri berikutnya adalah untuk proses looping. Pada proses looping itu statementnya itu biasanya adalah kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Namanya terdiri dari beberapa baris seperti biasa diawali dengan tanda kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup. Wah, itu. Bagian ini sering juga disebut juga sebagai blok kode program. Nah, ini blok kode program. Ini ya, dari sini blok kode program. Ini bisa dianggap sebagai apa? Statement juga. Ya, bentar, yang kode saya, oh ini ya. Ini adalah statement ini. Ini statement. Ini juga statement. Ya. Kalau akhirnya bisa begini. If apa true. Nah, ini ya. Ini ada blok kode ini. Nah, maka di sini itu adalah isinya statement. Nah, di sini ada statement. Cout. Ini statement. Statement. Ini statement true gitu ya. Nah, ini. Nah, ada titik koma. Ini adalah statement dalam blok kode. Ya, seperti ini. Ini saya jalankan. Harusnya nggak error nih. Nah, ini statement true. Oke. Oke, lanjut. Keyword. Nah, kata kunci menjadi dasar perintah bahasa C++. Keyword ini tidak bisa digunakan sebagai nama variabel, nama konstanta maupun nama fungsi. Contohnya misalnya begini. Ini saya akan Nah, ini keyword ini. Saya ambil jadi kata-kata ini itu tidak bisa digunakan sebagai nama fungsi, nama variabel maupun nama konstanta. Misalnya contoh misalnya enum ya. Enum. Misalnya saya mau membuat ini. Membuat tipe ya. Tipe data integer kemudian saya pakai enum. Ini mesti error nih. Ya. Error di 19 ini. Sekitar 19 ya. Sekitar baris 19 error. Kita lihat. Nah, ini 19 ya kan. Error. 19 kolom 9. Ya kan? Declaration doesn't not declare anything. Deklarasi tidak mendeklarasikan apapun. Ya. Di sini. Ya. Kolom 19 kolom 5 ya. 19 kolom 5. Ini kali. Kolom 13 nih. Kolom 5 di sini. Nah, di sini ya. Ini mulai dari I sini. Kolom 9 kolom 5 ya. Baik 19 kolom 5 mulai dari sini ini dia ada error. Karena ini. Tapi kalau ini saya ganti misalnya yang lainnya misalnya apa ya? Pakai ini misalnya. Pakai ini. Nah, gini. Nah, mau dia. Ya, karena huruf besar. Enum dengan E-nya huruf besar ini dia tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam keyword. Keywordnya itu adalah huruf kecil enumnya. Ada lagi goto ya, goto. Ini goto huruf kecil semua ya. Goto misalnya saya pakai tipenya taulah string ya. String. Goto. Error nih. Error. Nah, ya itu sekitar 20 ya. Line 20.
Nah, kutu nilon 20, 12. Ya, kolom 12. Terus mana ini? Ya. Jadi kalau saya ganti begini atau ya gini itu beda ya. Ini ya, sini saya berbeda. Goto. Wah, ini ya ini nggak error kan? Karena ada huruf besarnya. Ya. Oke. Jadi inilah kata kunci ya. Kalau kita menggunakan kata kunci untuk nama variabel atau nama konstanta atau nama fungsi tidak akan error. Berikutnya, identifier. Identifier adalah nama untuk menandakan sesuatu sepanjang kode program. Nah, wah. Kalau bingung-bingung ya langsung saja bahwa variabel, konstanta, dan fungsi ini adalah contoh identifier. Nah, kan? Variabel, konstanta, misalnya begini. Apa namanya? Nah, ini ya. Aku ambil contoh misalnya, saya membuat konstanta ya, konstanta. Saya buat konstanta ya. Ini contoh variabel sudah ya. Ini variabel ini variabel ini. Ini variabel, ini tipe data, integer, tipe data, string. Ini juga variabel ini. Variabel, ini adalah tipe datanya. Ini variabel ya. Nah, kemudian saya ingin membuat apa namanya konstanta ya. Cons taruhlah baca pi sama dengan 3.14. Tipe datanya apa? Double pecahan ya, seperti ini. Seperti ini bisa saya panggil cout pi. Ini biar enggak ini saya gini. Berikutnya ini P ya udah saya jalankan aja. Ini saya hapus dulu CLS. Nah, jalankan. Nah, ini adalah konstanta. Konstanta cirinya adalah ini ya, bisa mendeklarasikan konstanta. Const tipe data variabel, ini nilainya. Ya. Kemudian fungsi, saya akan membahas fungsi. Ciri-ciri fungsi itu adalah menggunakan ini ya. Kalau ada pakai ini berarti ini ada fungsi total, ada fungsi main ini fungsi main ini. Ini juga fungsi if ya. Fungsi if ini contoh fungsi if. Fungsi ya, contoh fungsi. Bisa juga saya membuat fungsi ya di sini ya. Buat fungsi biasanya bisa begini. Saya membuat nama fungsi taruhlah integer fungsi luas. Nah, ini ya, fungsi luas. Oh ya, bentar. Nama variabel tadi apa ya? Case sensitif ya, case sensitif. Ada lain membuat nama fungsi dan nama variabel itu tidak boleh ada spasi begini. Misalnya gini ya, angka bulat ini error ini. Ya, error. Jadi membuat mendeklarasikan nama variabel, nama fungsi, nama konstanta itu harus gandeng ya, tidak boleh ada spasi. Maka untuk menghindari spasi Anda bisa gandeng begini atau Anda bisa menggunakan begini. Nah, ya, boleh. Sama ya, Anda boleh begini, ya masalah. Ya, ini oke. Atau Anda pakai begini. Nah, ini nggak error kan? Jalankan nih, nggak error. Oke ya. Di sini saya pakai ini aja saya. Nah, ini di sini baru saya ini cout ya kan? Taruhlah ini luas. Nah, kemudian di sini saya beri return taruhlah 100. Ya.
Di sini saya beli sama dengan, nah ini ya, ini saya membuat fungsi. Nah, kemudian fungsi ini saya panggil ya, saya copy aja biar nggak salah ketik. Ctrl C, ini saya taruh di sini, saya panggil fungsinya. Ctrl V. Nah, titik. Nah, statement ingat ya, statement harus diakhiri dengan titik koma. Bentar, ini apa sih? Error, kenapa ini? Kenapa ini ya operator ini ya? 522 5 see out. Oh, enggak. Oh, ini endline. Nah, oke. CLS sudah hilang errornya, saya jalankan. Nah, ini luas sama dengan supaya bisa muncul 100-nya ini saya beri see out. Karena see out ini berfungsi untuk menampilkan pengembalian, menampilkan return. Ini saya giniin. Ini C++. Nah, ini saya giniin aja. Nah, biar enak. CLS. Saya jalankan. Nah, ini ya, ini luas. Ini luas. Maka supaya lebih sip, ini saya matiin aja. Oke, saya CLS, jalankan. Set. Nah, ini. Ya, ini adalah fungsi. Ya, berikutnya adalah, nah ini sudah ya, pembahasan tentang identifier ini sudah selesai. Ya, berikutnya adalah, kalau kita ingin mempelajari suatu bahasa apapun itu, ya kita mulailah dari pemrograman dasar. Apa sih yang dipelajari dalam pemrograman dasar? Intinya dalam pemrograman dasar itu yang dipelajari adalah struktur kode dasar, komentar, output input, variabel, konstanta, fungsi, dan pointer. Ini. Bahasa apapun itu ya. Untuk level dasar, level basic itu yang dipelajari itu adalah struktur dasar kode. Apa nih? Rangka itu rangka. Tadi rangka yang awal pembahasan tadi ya. Input ini ya kan. Ini kemudian in main. Ini kemudian diakhiri dengan ini. Nah, ini adalah rangka dasar. Rangka dasar atau struktur kode dasar. Ya kan? Bahasa apapun itu, bahasa C, bahasa C++, Java, Pascal, JavaScript, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya adalah, nah nih, ya, untuk video-video selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang variabel, konstanta, dan fungsi. Oke, sekian ya, tutorial tentang apa nih? Tentang struktur kode dasar ya, dan kode dasar penulisan program C++, ya kan? Ya kan, silahkan nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas tentang variabel, konstanta, dan fungsi. Oke, sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.